Selamat datang di channel Pesona Belajar. Channel di mana kamu dapat belajar hal baru dan seru. Dalam video kali ini, kita akan membahas pencemaran lingkungan dan dampak dari pencemaran lingkungan. Jadi, selamat belajar dan menyaksikan ya teman-teman. Pencemaran lingkungan adalah perubahan kondisi lingkungan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada air, tanah, udara, dan suara. Pencemaran lingkungan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Jenis-jenis pencemaran: pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran radiasi, pencemaran cahaya. Pencemaran lingkungan terjadi ketika zat-zat polutan masuk ke dalam lingkungan dan menurunkan kualitasnya. Pencemaran udara. Udara merupakan aspek paling penting di kehidupan setelah air. Selain memberikan oksigen, udara juga menjadi penghantar suara dan bunyi-bunyian sehingga dapat terdengar ke tempat lainnya. Apa saja penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Yuk simak penjelasan berikut ini. Adapun penyebab pencemaran udara seperti industri, penggunaan bahan bakar fosil, kebakaran hutan. Salah satu penyebab meningkatnya pencemaran udara di negara berkembang adalah urbanisasi dan industrialisasi yang tumbuh cepat tanpa diiringi pengendalian pencemaran yang memadai. Kegiatan industrialisasi dikategorikan mencemari udara karena sebagian besar kegiatan masih menggunakan bahan bakar fosil, contohnya pembangkit listrik atau peralatan pabrik. Kegiatan transportasi memberikan kontribusi polutan tertinggi di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor keluar melalui knalpot yang mengandung senyawa kimia bahaya hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Adapun senyawa bahaya itu diantaranya karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel mikrotimbal. Di Indonesia sendiri, kebakaran hutan telah menjadi penyumbang tahunan atas pencemaran udara di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi, Riau, hingga Lampung. Dari berbagai laporan, asap pekat yang dihasilkan dari pembakaran hutan dapat menyebabkan beberapa penyakit saluran pernafasan seperti asma, bronkitis, hingga pneumonia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi ketika air tercemar oleh zat-zat berbahaya atau polutan. Pencemaran air dapat terjadi di sungai, danau, lautan, dan air tanah. Pencemaran air dapat disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alami. Pencemaran air dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia. Adapun penyebab pencemaran air seperti limbah industri, limbah domestik atau rumah tangga, limbah pertanian, dan lain-lain. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik tersebut itu memiliki bau yang tidak sedap los kuat. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya dengan limbah pabrik baja, pabrik cat, dan pabrik farmasi. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dengan bau yang menyengat. Limbah ini disebut dengan limbah anorganik. Limbah rumah tangga, ya asalnya dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya lainnya. Limbah organik itu misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Limbah anorganik itu contohnya aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman. Kalau limbah berbahaya lainnya itu bisa berwujud oli bekas yang ada di bengkel-bengkel kendaraan. Limbah rumah tangga, ya asalnya dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya lainnya. Limbah organik itu misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Limbah anorganik itu contohnya aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman. Kalau limbah berbahaya lainnya itu bisa berwujud oli bekas yang ada di bengkel-bengkel kendaraan.
Adapun dampak dari pencemaran air antara lain, 1. Penurunan kualitas lingkungan, 2. Gangguan kesehatan, 3. Pemekatan hayati, 4. Mengganggu keindahan wilayah dan 5. Mempercepat proses kerusakan benda. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, illegal dumping. Penyebab pencemaran tanah, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, dan senyawa kimia sintetis. Limbah pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida. Limbah domestik seperti sampah plastik, limbah cair, dan baterai bekas. Limbah dari pertambangan yang mengandung tailing dan bahan kimia berbahaya lainnya. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan menggunakan sumber daya secara efisien, menjaga kelestarian alam, dan menerapkan prinsip 4R. Sementara itu, pencemaran lingkungan dapat ditanggulangi dengan mengatur pembuangan limbah, melakukan penghijauan, dan menerapkan prinsip 4R. Terima kasih banyak sudah berkunjung di channel